Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, ada lagi yang lebih panas. Presiden Jokowi disekakmat habis-habisan oleh salah satu aktivis ini, dan juga Presiden diingatkan jangan sampai masa akhir jabatannya dihinakan dan matinya diinjak-injak oleh rakyatnya sendiri, katanya. Sementara itu, Mendak Zulkifli Hasan dicecar habis-habisan karena tidak becus mengatasi masalah stok beras, kenaikan harga sembako dan lain-lain oleh anggota DPR saat sidang raker bersama para menteri Jokowi. Nah, penasaran seperti apa videonya? Mari saksikan. Let's go. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah petaka yang diciptakan sendiri oleh Pak Jokowi. Ini adalah political engineering dari seorang Jokowi ketika Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia ingin selalu mengalahkan orang lain. Itu namanya ini yang kemudian harus menjadi pandangan dari kita, bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Tapi sebenarnya Pak Jokowi juga harus belajar dari sejarah itu, bahwa orang-orang yang seperti Pak Jokowi ini akan terjadi matinya, mundurnya, tumbangnya, tersungkurnya. Itu akan tersungkur dalam kehinaan dan betul-betul tidak akan dihargai. Saya ingat kata-katanya Abul A'la Al-Ma'arif. Semoga aja Pak Jokowi cepat sadar ya sebelum masa jabatannya habis. Ketika seorang pemimpin itu culas dan menipu rakyatnya dengan kata-kata yang penuh sukacita, dia akan mati diinjak oleh kaki rakyatnya sendiri yang sedang menari dan berdansa. Itu tulisan Abul A'la Al-Ma'arif. Jadi jangan heran kalau suatu saat Jokowi diinjak-injak oleh rakyat. Terima kasih. Menteri itu hanya pembantu presiden. Ngeri ya guys. Kalau presiden sudah mengeksekusi, semuanya selesai. Lalu ada sebagian lagi yang disalahkan Komisi 4. Kenapa? Karena kebijakan pupuk atas rekomendasi panja pupuk Komisi 4. Padahal Komisi 4 juga membuat rekomendasi, hitung-hitungannya juga dari Kementerian Pertanian. Harga beras yang mahal, keuntungannya untuk petani. Apakah memang benar keuntungannya untuk petani? Petani mungkin tertawa. Karena apa? Karena tidak jadi rugi. Kalau untung besar, no. Atau masih ada petani yang menangis. Karena apa? Karena El Nino menjadikan puso dan asuransi tidak membayar, padahal dia sudah bayar premi. Pasti Pak Menteri akan beralasan, oh saya baru menjabat, tidak 5 tahun saya menjabat. Lalu tadi teman-teman menyampaikan Menteri Keuangan yang disalahkan. Apakah fair juga menyalahkan Menteri Keuangan? Yang terakhir Presiden di Banyuwangi Banyumas kalau tidak salah, langsung ngomong bahwa anggaran pupuk ditambah 14 triliun. Isu apapun bisa kita buat, tapi apabila isu ini dijadikan hanya untuk kepentingan sesaat, kepentingan politik, maka dosa kita semua. Tapi memang benar ya, politik itu memang kejam guys. Apapun akan mereka lakukan dengan kejujuran segala macam cara ya, dikedepankan oleh kita semua. Dan saya apresiasi ke Pak Menteri, sekarang sudah bicara jujur, bicara terkait dengan produksi turun, bicara terkait dengan lahan tanam yang turun, bicara pupuk dengan gamblang tadi dijelaskan di surat di pidato ini juga sangat tergambar jelas. Dan itu tidak saya temukan atau jarang saya temukan pada saat Pak Menteri kemarin keliling seluruh Indonesia sebelum pemilu kemarin. Pak Menteri pada saat keliling di seluruh Indonesia memberikan harapan besar bagi petani yang hadir di situ. Ribuan petani setiap titik Pak Menteri kumpulkan. Bicaranya harapan, bicara yang indah-indah. Tapi hari ini Pak Menteri bicara terkait dengan kejujuran, bahwa Indonesia sekarang punya problem terkait dengan pangan. Indonesia punya masalah perut saat ini. Yang tadi disampaikan oleh teman-teman, jangan hanya tindakan yang sesaat, hanya import yang tidak menyelesaikan masalah. Bikin kebijakan diskon pupuk itu gampang. Betul. Padahal punya masalah yang perut, tapi bukan karena makan gratis ya. Makanya aneh. Semuanya.
siapkan data seakurat Hampir mungkin seluruh sembako itu pada naik supaya rakyat bisa tahu apalagi rakyat di bulan suci Indonesia Ramadan ini tidak ada tipu-tipu, tidak ada kita yang menari-nari di atas penderitaan petani dan rakyat yang saat ini kesulitan. Jadi sekali lagi bahwa sudah diketok di ratas tapi belum dikeluarkan suratnya. Berarti yang bisa menekan Menteri Keuangan membuat surat itu Pak Menteri Pertanian apa bukan? Bukan bawaan saya, Pak. Mitra. Ya, mitra. Berarti siapa yang bawahan atasannya Bu Menteri Keuangan? Siapa, Pak? Siapa yang bisa menekan Menteri Keuangan? Enggak, dijawab saja, kan ini normatif pertanyaannya. Siapa yang bisa? Yang bisa menyampaikan adalah Bapak Presiden. Nah, oke. Ya udah tinggal itu presiden seperti yang bisa memberi itu adalah mitra, saya tidak bisa paksa dia. Oke. Bapak harus tahu. Nah, berarti kan harus Pak Menteri ke presiden dong. Ya, saya sudah sampai berkali-kali presiden ngomong di depan ribuan petani itu. Kalian tahu, Pak? Kita tanya kira berapa harganya? 100.000, Pak, per 5 kilo. Bapak tahu di pasar berapa sekarang, Pak? Di pedagang-pedagang pasar kami beras terbaik aja 70.000, Pak. Kalau Pak Menteri Perdagangan saja sudah berjibaku, berpeluh keringat, menurunkan harga, tapi Bapak tidak ngasih contoh yang baik, tidak ada gunanya, Pak, semua ini, Pak. Kalau RNI hanya mencari keuntungan, tidak hadir untuk rakyat, bubarkan saja RNI, Pak. Minyak goreng, Pak Mendak tadi sudah sampaikan harganya berapa. Bapak jual harga berapa, Pak? 1 liter 25.000, gila Bapak ini. Saya tidak tahu berani apa dasar Bapak menetapkan harga begini, Pak. Perbaiki, Pak. Kami ini beli kepada mitra kerja kami tujuannya apa? Pertama, karena beli kami banyak. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa kualitas beras dan minyak yang kami berikan kepada rakyat kami, kepada konstituen kami yang terbaik. Tapi bukan kemudian dijirat oleh Bapak. Yang kedua, ini bisa jadi contoh yang presiden yang buruk buat rakyat kami, Pak. Kemudian yang kedua untuk gas terus. Bapak tadi menyampaikan bahwa gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Lalu kami di DPR ini, Pak, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Iya, iya. Oke, Bapak 3 bulan di tempat ini. Sekarang kami tanya, kapan gabah tadi bisa benar-benar Bapak beli minimal sesuai dengan apa yang Bapak katakan, Pak? Itu saja, Pak, yang ingin kami tanyakan, Pak. Kita sebagai manusia yang ditanya adalah integritas kita, Pak. Kalau Bapak yang Bapak katakan bohong, yang Bapak katakan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan di kenyataan, maka akan dicatat oleh sejarah apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih. Iya, 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 ya. Mantap itu. Itu terwakilkan semua suara rakyat ya. Itu berulang-ulang menyalahkan alam adalah Zulhas salahkan El Nino lebih gampang lagi salahkan takdir. mudah banget. Orang yang tidak tamat SD pun bisa itu. Kalau sudah rusak, salahkan alam. Kalau sudah tidak panen, salahkan banjir. Gampang banget. Jadi, Iya, iya, iya. salahkan takdir. Selesai sudah. Jadi nggak ada gunanya kita ini. Nggak ada gunanya gagah-gagahan. Oke. Oh ya guys, itu tentang Presiden Jokowi itu jangan sampai terhinakan begitu kira-kira ya. Atau matinya akan diinjak-injak oleh rakyat sendiri. Semoga menjelang pensiunnya beliau nanti, menjelang habis jabatannya nanti, beliau bisa sadar dan bertobat dan minta maaf kepada rakyat seluruh Indonesia. Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan tolong diberikan pendapatnya di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.